Itu tadi adalah asesmen diagnostik yang mana dalam tujuannya adalah mengetahui gambaran-gambaran yang ada dalam diri siswa. Setelah mengetahui, barulah kita bisa maksimal dalam merancang rencana pembelajaran, mempertimbangkan gambaran-gambaran tadi, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan asesmen formatif dan sumatif? Dalam hal ini, terlihat Bapak dan Ibu sekalian, karena bahasa ini jarang kita gunakan ya dalam kurikulum sebelumnya, tetapi sudah lama juga istilah sumatif dan formatif ini kita lihat, kita dengar. Cuma karena jarang digunakan, saat inilah mungkin kita khawatir mungkin terbalik-balik dan sebagainya, maka di sini kita bisa lihat perbedaan dari formatif dan sumatif. Tadi disampaikan, asesmen formatif adalah asesmen yang bisa digunakan di dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan juga tidak jauh berbeda dengan asesmen diagnostik tadi. Hanya bedanya yang diagnostik itu lebih di awal ya, sehingga bisa dikatakan juga dengan asesmen formatif awal begitu ya untuk mendiagnosa. Nah, dalam hal ini perbedaannya bagaimana dalam asesmen itu adalah tersedia waktu kapan saja seperti ya. Tidak ada perankingan, tidak ada, tidak harus ada nilai gitu ya. Selanjutnya eh, bagaimana dalam pelaksanaannya itu tidak mengacu pada ini anak lebih baik, ini anak lebih tinggi dari temannya dan sebagainya. Tetapi pada sumatif maka tujuannya adalah untuk menilai. Ketika formatif tujuannya adalah untuk pembelajaran, perbaikan pembelajaran. Lalu bagaimana ada awal, akhir, gitu ya. Lalu ada batasan untuk pelaksanaannya. Menggunakan rentang peringkat, nilai yang jelas, lalu yang selama ini sering kita gunakan sih sebenarnya ya, bagaimana setiap apa kita beri nilai kepada anak, setiap ulangan harian kah, ulangan di akhir materi, lingkup materi, dan sebagainya. Selanjutnya, eh, dalam sumatif juga akan terlihat setiap apa yang dilakukan itu berbasis nilai. Kalau dalam formatif, setiap apa yang dilakukan itu berbasis pada perkembangan-perkembangannya. Meningkatkah? Kalau kemarin tidak meningkat, apa masalahnya? Seperti itu. Pelaksanaannya seperti apa? Formatif itu dilakukan proses pembelajaran atau kompetensi tertentu itu berlangsung. Tapi dalam sumatif dilakukan di akhir bab atau di akhir kompetensi atau di akhir semester, di akhir tahun seperti itu. Tujuannya mengetahui peningkatan atau perkembangan siswa terhadap kompetensi tertentu yang sedang dipelajari. Kalau sumatif itu mengetahui pencapaian pembelajaran yang sudah berakhir materinya. Pengaruhnya itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Setelah terlihat dalam pelaksanaan kurang maksimal, ada strategi yang perlu kita rubah seperti itu ya. Tidak mengacu nilai-nilai yang diperoleh. Gitu ya. Kalau untuk sumatif hasilnya dijadikan bukti apa yang telah dikuasai oleh peserta didik. Pelaksanaannya hasil penilaian ini tidak dipakai untuk menentukan nilai rapor, prestasi, kelulusan dan sebagainya. Tetapi kalau sumatif itu digunakan untuk justru sebaliknya, menentukan nilai rapor, naik kelas, lulus dan grade-grade yang diperoleh oleh peserta didik. Dalam formatif, itu adalah asesmen yang tujuannya memberikan informasi ataupun umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan dan juga dapat dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Bahasanya mungkin kita bisa membedakan ya Bapak dan Ibu. Oh, ini kita mengobservasi si anak semangat,
si anak rajin, si anak meningkat semakin antusias gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan dari penilaian formatif tadi adalah perbaikan, sehingga setelah ada perbaikan, ada motivasi yang kita berikan kepada si anak, hasilnya nanti si anak akan meningkat, dan ketika ada ujian sumatifnya, maka nilai sumatifnya itu lebih bagus berdasarkan apa yang kita berikan pada setelah melihat hasil dari asesmen formatif tadi. Untuk kita bisa melihat si anak dalam pembelajaran, tidak harus kita berkeliling, dari sekelas saja melihat bagaimana tingkat perkembangan yang dimiliki oleh si anak tersebut. Bagi peserta didik, mereka sangat membutuhkan adanya asesmen ini, karena yang dia perlihatkan kita perhatikan gitu ya. Selama proses pembelajaran yang diperlihatkan oleh mereka itu menjadi perhatian dari kita, sehingga kita tidak menunggu berakhir kasih kasih ulangan kita menilai si anak, tidak, tetapi berproses. Bisa jadi mungkin ini menjadi pertimbangan ketika dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya ini maksimal, selalu antusias, kenapa ketika pas ulangan akhir materi kok nilainya tidak sesuai dengan harapan, berarti ada pertimbangan-pertimbangan dalam diri kita. Karena bisa jadi pas ulangan mungkin si anak ini mungkin entah sakit, entah sedang banyak pikiran, seperti itu ya. Jadi bisa bermanfaat bagi peserta didik, gurunya kita itu mengetahui kondisi mereka. Begitu juga bagi guru, maka si guru ini akan memahami bahwasanya inilah kondisi dari anak-anak didik kita. Tidak hanya kemampuan kognitifnya saja, tetapi kemampuan-kemampuan yang lain itu kita petakan dan kita pahami. Gambaran pada asesmen formatif ini, Bapak dan Ibu, eh, tidak ada risiko yang tinggi seperti itu. Berbeda dengan sumatif ya, memang nilai otentik yang dimunculkan gitu ya. Lalu menemukan kekuatan dan kelemahan dalam diri peserta didik. Memberikan informasi tentang kesiapan belajar, mereka dapat menilai diri sendiri dan dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Tidak harus berbentuk soal-soal tes tulis, tetapi banyak beragam teknik ataupun instrumen yang disajikan. Nanti akan kita lihat ada rubrik, ada kriteria ketuntasan seperti itu. Apalagi yang terlihat dari asesmen formatif, maka tujuan utama itu tercapai. Bagaimana kita melihat gambaran gambaran utuh dari peserta didik gitu ya. Dan tidak ada bentuk bakunya, bisa berbentuk eh, checklist-checklist atau catatan-catatan kecil, catatan anekdot, atau mungkin kita hanya mengamati saja. Nanti mungkin mulai kita lihat perkembangan yang ada pada diri anak. Tetapi intinya adanya tahapan-tahapan yang berlaku, bagaimana kita memulai menyiapkannya, lalu bagaimana proses pelaksanaannya, dan tidak lanjut apa yang kita berikan setelah adanya asesmen pada anak tersebut. Gambarannya, jika kita bentuk dalam bentuk survei seperti itu ada sekolahnya, siswa kelas, mata pelajaran, dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk melihat asesmen formatif ini. Sedangkan asesmen sumatif itu lebih kepada asesmen yang dilakukan untuk ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran ataupun tujuan materi ataupun akhir dari bab yang telah diajarkan. Sebatas mana ketercapaiannya. Dan juga eh, dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau akhir, ya intinya seperti ulangan yang biasa kita lakukan ya Bapak dan Ibu ya. Ketika di kurikulum sebelumnya mungkin kita lebih kepada ya ulangan harian, ulangan setengah semester, lalu ulangan-ulangan yang intinya kita mau mengambil nilai angka dari anak-anak didik kita. Angka digabung nanti menjadi nilai akhir seperti itu ya. Itulah yang lebih kepada eh, ulangan sumatif kalau dulu, sekarang lebih kepada menjadi penilaian sumatif.
lebih mudah kita melihatnya dalam sumatif ini sebagai alat ukur pembelajaran siswa secara kuantitatif lebih mudah berbentuk angka biasanya itu yang lebih dominan digunakan oleh guru-guru ya berbentuk angka seperti itu. Lalu sebagai penentu apakah siswa layak untuk jenjang ke kelas seperti tadi disampaikan ya. Lalu sebagai alat ukur keberhasilan, alat ukur pemahaman dan kompetensi akademik serta adanya nilai pencapaian yang konkret untuk memotivasi peserta didik dengan nilai-nilai yang terlihat dan itu yang dikejar oleh orang tua. Terkadang ada deskripsi dalam rapat itu tidak begitu dibacanya, tetapi dia melihat angka-angkanya seperti apa, grade-nya apa, A, apa B, apa C, seperti itu ya. Dilihat dari KKM-nya, KKM segini, nilai anak ternyata segini, seperti itu. Jadi ini menjadi fungsi dari penilaian sumatif.